Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Syarh Umdatul Fiqh yang disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin, dan asal kitab Umdatul Fiqh tulis oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, rujukan fikih dalam mazhab Hambali. Sekarang kita membahas tentang bab wakaf. Apa itu wakaf dan apa aturan-aturan, syarat, ketentuan sahnya sebuah wakaf. Taqra Syekh. Nah, bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala kitab al-waqfi. Kitab wakaf wa huwa tahbisul asli wa huwa tahbisul asla wa tasbil samarata. Tasbil asli wa huwa tasbitul asli wa tasbil samarati. Fal waqfu wa an yahbisa asl syai'i an tantaqila mulqiyatuhu ila ahadin fala yuba'u wa la yurasu wa la yuhabu wa yubihu qullatahu wa samaratahu liman awqafahu alayhi fatakunu mulkan mutlaqan lahu yamliku bai'aha wa hibbataha wa nahwa dhalika. Wa huwa tahbisul asal, yaitu menahan asal atau yang pokok dan melepaskan hasilnya atau buahnya. Maka wakaf adalah menahan pokok sesuatu dari berpindah kepemilikannya kepada orang lain. Maka objek wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, dan diperbolehkan menjual hasilnya atau buahnya kepada mereka yang diwakafkan dari objek wakafnya. Fatakunu mulkan mutlaqan lahu, maka itu menjadi kepemilikan secara mutlak baginya. Maka dia boleh untuk menjualnya atau menghibahkannya dan yang semisalnya. Wakaf sudah ada semenjak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berlomba-lomba dalam berwakaf. Sampai Ibn Hajar Al-Asqalani bila mentakhrij dalam kitabnya tentang ada lebih dari 13 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berwakaf. Sebagian para ulama, hampir seluruh para sahabat Nabi berwakaf karena mereka menginginkan kebaikan selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian akan mendapatkan suatu kebajikan sampai kalian menginfakkan, mengeluarkan harta yang paling kalian cintai. Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah mengatakan kalian tidak mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya sampai kalian infakkan, keluarkan dari kepemilikan kalian harta yang paling kalian cintai. Ya Rasulullah, aku memiliki kebun kurma di depan Masjid Nabawi yang dikenal oleh semua penduduk Madinah hasilnya paling bagus." Dan dia mengatakan, jadikanlah dia untuk Allah, aku jadikan dia untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak menerima karena beliau melihat di waktu itu kaum muslimin
kebutuhan akan biaya negara sudah terpenuhi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya, kalau engkau ingin, engkau berikanlah hasilnya untuk karib kerabatmu. Ya. Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga melakukan hal yang sama. Dia mendapatkan harta yang paling mahal, itu tanah hasil rampasan perang yang telah dibagi. Dia mendapatkan kebun kurma di Khaybar. Lalu beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, terserah engkau apa sebaiknya aku lakukan dengan kebun kurmaku ini. Maka Rasulullah mengatakan, in syi'ta abbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau, Rasulullah pun tidak langsung, tapi beliau pun memberi saran. Para sahabat tentu saran Nabi bagi mereka adalah suatu hal yang harus dilakukan, bukan sekedar urun fikiran, tetapi suatu hal yang harus mereka lakukan. Maka Umar melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan wakaf itu, di mana pokok harta tertahan, tidak bisa dipindahkan ke pihak manapun semenjak dia mengikrarkan wakaf. Bila seseorang mengatakan, gedung milikku ini saya wakafkan, semenjak diucapkan saya wakafkan, itu gedung tidak bisa diperjualbelikan lagi, walau oleh sertifikat masih di tangannya, masih sertifikat hak milik. Juga bila dia wafat, anak-anaknya tidak menerima warisan itu. Ya, tidak bisa mereka jual, mereka pakai, dan hasilnya buat mereka tidak bisa. Itu yang dinamakan dengan wakaf. Wa tasbilu tsamarah, adapun hasilnya itu diberikan untuk fi sabilillah, untuk jalan Allah azza wa jalla. Maka kalau dalam wakaf gedung tadi, gedung tidak bisa dipindah tangankan dan seterusnya, tapi hasil dari manfaat gedung, dari menyewakan gedung, itu boleh diberikan, dimiliki, dan dihibahkan, dan terkena zakat juga. Kalau harta wakafnya tadi tidak terkena zakat. Tapi bila telah diberikan kepada siapa yang diperuntukkan, dinamakan dengan mauquf alaih. Ya, berarti ada waqif, orang yang memiliki gedung tadi. Kemudian ada harta wakaf, kemudian ada penerima manfaat wakaf tadi. Bisa dia buat secara umum dengan mengatakan, dengan mensifati, kalau dia mengatakan untuk kaum muslimin, ya, hasil dari gedung tadi untuk kaum muslimin, maka setiap muslimin berhak. Kalau ditambahkan sifat khusus lagi untuk kaum muslimin yang mereka adalah para ulama, penuntut ilmu syar'i yang mengajarkannya kepada umat, ya, maka menjadi mengecil. Kalau dia mengatakan lagi untuk para ahli Quran, yaitu yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran, semuanya untuk mereka, dan fasilitas penunjang, mensupport untuk berjalannya pelajaran dan mengajarkan Quran tadi. Maka hasil dari sewa tadi khusus untuk mereka. Kalau dia kecilkan lagi, dia batasin umpamanya untuk para penghafal Quran dan yang mengajarkan Quran dan belajar Quran,
di Indonesia, berarti hanya untuk di Indonesia. Kalau dia kecilkan lagi di provinsi tempat ini, namanya di DKI Jakarta. Kalau dia kecilkan lagi di kampung sini, dia katakan nama kampungnya umpamanya Matraman. Hanya untuk kampung Matraman ini. Maka hanya untuk halaqah Quran, mengajarkan, menghafalkan, mengajarkan makna-maknanya. Tidak termasuk para kaum muslimin yang lain. Tidak termasuk para ulama yang lain. Ya, seperti umpamanya ulama fikih atau para penceramah atau ulama hadis, tidak termasuk. Kalau dikatakan adalah untuk para ulama, para ahli Quran dan orang-orang yang mempelajarinya dan seterusnya. Boleh untuk fisabilillah tadi secara umum, boleh juga untuk keluarganya. Ya, dinamakan dengan wakaf dzarri atau wakaf ahli. Dia mengatakan, ya, ini gedung ini hasilnya adalah untuk keturunan saya, baik dari jalur perempuan maupun laki-laki. Kalau dia hanya mengatakan keturunan, tentu hanya jalur laki-laki saja, perempuan tidak masuk. Dia mengatakan jalur laki-laki dan perempuan. Maka seluruh anak keturunannya jalur laki dan perempuan, berapapun hasil sewa gedung itu, mereka bagi rata. Setelah mereka terima, sama dengan tadi para ahli Quran, para ulama tadi yang mendapatkan harta wakaf tadi, setelah mereka terima, terserah mereka. Terima uang, umpamanya alhamdulillah per orang dapat 50 juta sebulan. Ya. Maka 50 juta tadi dia belanjakan untuk kebutuhan hidupnya. Dia sedekahkan dia semua. Alhamdulillah boleh. Ya. Dia hibahkan juga kepada yang lain. Boleh, sudah menjadi miliknya. Dan ini terkena zakat. Kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Dia terima 50 juta per bulan. Yang terpakainya 10 juta. Berarti ada 40 juta, sisa bulan depan tambah 50, 90. Ya, 90, 80, tambah 50, lagi 80, sama dengan 130. Di bulan keempat tambah 50 lagi. 180 kurang 10. Maka mulai dari bulan keempat dia sudah masuk nisab. Berarti bulan tambah 12 bulan. Berarti 12 tambah 4. Bulan ke-16. Bulan ke-16, alhamdulillah, itu harta yang dia dapatkan dari wakaf tadi, ya, masih di atas nisab sampai umpamanya tinggal ada 400 juta. Maka dia kali 2,5%. Itu dikeluarkan zakatnya. Adapun dari sewa gedung tadi, kan gedung disewakan harta wakaf, itu tidak dizakatkan. Itu tidak ada kewajiban zakat pada harta gedung tadi. Kalau orang tadi adalah anak-anaknya kepada seluruh anak keturunannya. Alhamdulillah, ketika dia masih hidup, anak-anaknya, dia bilang untuk dirinya juga boleh. Saya wakafkan untuk diri saya dan anak keturunan saya dari jalur anak laki ataupun perempuan. Maka setiap bulan atau setiap tahun berapa hasil dari kontrak gedung tadi setelah dikeluarkan biaya operasional maintenance gedung, ya, diberikanlah kepada dirinya, dibagi rata. Andai dia masih hidup, kemudian anak-anaknya ada 3, ada cucu 3, berarti 7, dibagi 7. Ada itu 700 juta, masing-masing 100 juta. Dan seterusnya, kalau jumlah anak cucunya wafat, habis level ini wafat. Berpindah ke lagi level setelahnya, anak masih hidup dengan cucu-cucu punya anak lagi. Di 3 generasi mereka bagi rata. Ya.
Bila habis keturunannya, qadarullah, tidak ada keturunannya lagi. Nah. Itu untuk siapa? Dibagi kembali kepada yang umum lagi, untuk kaum muslimin. Ya, maksudnya. وحكم الوقف أنه إن كان مصرفه قربة فهو مستحب وإن كان في تضييق على الورثة ونحو ذلك مما هو مكروه في الشرع فهو مكروه وإن كان في جور وظلم فهو محرم وإن كان وفاء لنظر فهو واجب. Dan hukum wakaf apabila penunaian wakafnya merupakan sebuah kurbah, pendekatan diri kepada Allah, maka ini menjadi satu mustahab. Dan apabila ada memberikan kesempitan dalam kehidupan ahli waris dan yang semisalnya, maka ini menjadi makruh di dalam syariat, maka ini menjadi makruh. Dan apabila terdapat kezaliman dan penganiayaan, maka ini menjadi haram. Dan apabila menjadi penunaian kepada nadar, maka ini menjadi wajib. Ya, berarti hukumnya ada 4. Sahih. Yang mubah tidak ada. Nah. Karena minimal dia adalah mustahab, sunnah. Ya, pada dasarnya dia adalah mustahab atau mandub ilaih, atau bahasa Indonesia disunnahkan, disunnah, sunat, hukum wajib paling tinggi, perintah di bawahnya sunnah. Minimal sunnah. Bila itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Dia memberikan hasil wakaf untuk anak keturunannya, pendekatan diri. Iya. Ya. Bukankah Nabi mengatakan 1 dinar yang engkau infakkan untuk dirimu, 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, 1 dinar yang engkau infakkan untuk kaum muslimin. Yang paling baik adalah yang engkau infakkan pada dirimu, dan seterusnya. Itu pun qurbah, adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka mustahab. Bisa jadi makruh atau haram atau wajib. Kapan menjadi makruh? Kalau umpamanya harta dia ketika sebelum dia wafat, tanda-tanda wafat belum ada, belum sakit-sakitan kronik yang sakit berat, anak-anaknya pun belum sukses, ya, belum mempunyai pekerjaan, mereka sudah maksimal untuk mencari, tapi belum mendapatkan, atau belum juga punya profesi, ya, karena mungkin masih dalam tahap pendidikan, memang mereka sudah balik tahap pendidikan. Berarti ini anak-anak minimal butuh, kalau mereka ingin bisnis, ingin usaha, butuh dukungan, support, modal di antaranya. Si bapak melihat anak-anak ini, kata dia, anak-anak pun mengajukan, Pak, uang kuliah. Saya masih ada 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, atau melanjut sampai S2, ya, atau profesi, atau spesialis. Itu butuh biaya 100 juta. Yang satu bilang dia punya butuh biaya 300 juta, 400 juta, dan seterusnya. Bapak ada kelapangan. Kata dia, daripada kalian, jadi saya besarkan lama ini, saya besarkan kalian. Udah balik kalian. Udah umur 18, 20, pokoknya sudah balik. Bapak umur kalian ini udah bisa macam-macam. Udah bisa berdagang ke Tanah Abang, segala macam. Pernah merantau juga ke negara seberang, ke Malaysia, ke Singapura, sehingga suka seperti ini. Ya udah, Bapak ingin harta untuk Bapak, manfaat untuk akhirat Bapak. Kata dia, maka seluruh harta Bapak, kecuali yang tabungan di bank, itu Bapak jadikan wakaf untuk dakwah. Ini makruh, akhi. Karena memberatkan anak-anaknya. Rasulullah SAW fokus kepada hal ini, mengingatkan para sahabatnya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dipenaklukkan kota Mekah, sudah tahun ke-8 Hijriah. Artinya kondisi ekonomi kaum muslimin sudah mulai membaik.
walau belum masuk perang Khaybar. Perang Khaybar sudah selesai, sudah itu perang Khaybar. Perang Khaybar itu semenjak perang Khaybar, Ummuna Aisyah mengatakan, kami tidak pernah makan berturut-turut 2 hari makan gandum, kecuali setelah Khaybar ditaklukkan. Itu yang banyak harta didapatkan. Itu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak. Dia seorang pedagang. Dan ahli warisku hanya seorang anak perempuan. Dan aku sudah cukupkan dia. Ya. Maka, bolehkah semua hartaku aku wasiatkan? Itu wasiat, bukan wakaf. Tapi tetap keluar harta, tapi wasiat. Bedanya apa? Kalau wasiat, setelah wafat itu menjadi pemilik yang dia muso alaih. Adapun wakaf, dia masih hidup sudah berlaku. Maka dia mengatakan, bolehkah saya wasiatkan seluruh harta saya? Rasulullah mengingatkan kepada dirinya, tidak. Setengah ya Rasulullah, tidak. Sepertiga ya Rasulullah, kata Rasulullah, as-sulus. Wa-thulusu katsir. Sepertiga boleh. Namun itu pun masih banyak. Artinya berapa? Sehingga para ulama mengatakan, seperti Ibn Abbas mengatakan, sebaiknya akhmas, khumus, 1/5. Khumus 1/5. Ya. Seperti itu ya ikhwan. Diri kita dan anak kita penting. Ya. Daripada kaum muslimin. Karena kita bagian dari mereka. Kecuali untuk kita sudah terpenuhi. Ya. Seperti itu ya Rasulullah SAW ingatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka akan makruh kalau tujuan orang tua tadi seperti tadi. Adapun dia mengatakan, ya udahlah, Bapak juga udah umur senja, usia senja. Kita bagi-bagi saja, Bapak juga pengen dapat di akhirat dari harta ini dengan wakaf. Sehingga Nabi mengatakan sedaqatin jariyah. Ya. Kalian juga pengen dapat. Kita dibagi anak-anaknya modalnya tadi, kamu butuh uang kuliah modal sekian, butuh uang bisnis modal sekian, ambil. Ya, sesuai kebutuhan masing-masing dibagi. Sisanya di tangan dia masih ada 10 miliar. Kata dia, 10 miliar ini saya belikan kebun, ya, mungkin kebun sawit atau kebun apalah namanya, tanah kebun atau apa, kebun paya atau kebun apa. Saya belikan kebun dan hasilnya pun setengah untuk saya bila saya masih hidup, setengahnya untuk keturunanku laki dan perempuan sampai ke bawah, sampai habis. Setengahnya lagi untuk kepentingan dakwah di kampung ini. Silahkan hasil dari kebun itu, ya, yang setengah cukup tadi itu, setengah untuk dirinya dan anak-anaknya selagi dia masih hidup, dan turun ke bawah. Setengah lagi tadi untuk kepentingan dakwah. Harta tidak boleh diganggu-gugat, statusnya wakaf. Ya. Dapat 2-3-3-nya wakaf untuk tasbil sabilillah, dapat untuk dakwah. Dirinya pun terpenuhi kebutuhannya sampai wafat. Kemudian anak-anak dan cucu keturunannya pun masih dapat wakaf dari. Itu bagus. Itu yang makruh. Kalau tujuannya tadi ingin menyempitkan ahli warisnya. Aku lebih penting daripada anak-anakku. Betul, iya betul. Ya. Maka karena aku sudah usia senja, aku wakafkan saja untuk dakwah. 90% harta aku hidup dengan 10% lagi harta. Ya. Dakwah betul untuk kepentingan agama Allah, tapi bagian dari agama Allah. Agama Allah tidak bisa kalau tidak ada manusia. Anak-anak Anda juga bagian dari dakwah. Ya. Bisa juga bentuknya adalah haram hukumnya. Bila dia wakaf untuk kezaliman atau untuk
yang diharamkan oleh Allah. Makanya dia mengatakan, saya wakafkan ini untuk tempat yang diharamkan oleh Allah, tempat yang manfaatnya diharamkan oleh Allah. Ya, seperti itu ya. Bisa juga jadi wajib kalau dia pernah bernazar. Sakit dia, atau anaknya sakit, atau anaknya dalam kondisi yang butuh solusi yang sepertinya kecil harapan untuk solusi baik dirinya atau anak-anaknya tadi atau istrinya. Dia mengatakan, kalau saya sembuh atau anak saya sembuh atau anak saya berbagai hal lah, lulus, ya, diterima di kampus fulan, di negara fulan, ya, maka kata dia, gedung rumah atau rumah kosan saya yang itu semuanya itu saya wakafkan untuk dakwah atau untuk Allah, ya, fisabilillah. Maka ini alhamdulillah sembuh dia, alhamdulillah anaknya lulus. Yang diingin bagi Allah nggak ada yang susah. Hukum nazar itu pada dasarnya tidak dianjurkan, karena Anda meremehkan Allah namanya. Minta kepada Allah, minta Allah maka ya, nggak perlu Anda kasih ini kasih itu. Ini kan seolah-olah Anda transaksi dengan, kalau dengan orang lain, dokter, dok, atau Pak Guru, ajarkan anak saya sampai pintar. Nanti kalau lulus dia, saya kasih Anda mobil terbaru, sekolah terbaru. Ustaz, ajarkan anak saya hafiz Quran 30 juz. Lulus saya kasih motor baru. Mobil baru juga lah, kasihan. Ya. Dan selainnya. Manusia iya. Dengan begitu dia akan semangat. Berharap dia dapat, ya, bayaran tetap. Bayaran tetap. Dia ingin mendapat bonus besar tadi. Tapi kalau kepada Allah Jalla fi'ula, ya, itu hanya memberatkan diri Anda. Anda minta ke Allah, minta. Tanpa ada ngasih-ngasih. Ya Allah, sembuhkan aku, anakku, berikan kemudahan dia belajar dan segala macam. Bagi Allah tidak ada yang susah. Walau selama ini anak Anda malas, Anda sakit kronis, tapi Allah sembuhkan Anda. Kalau setelah sembuh atau Anda bersedekah tanpa bernazar tadi, sembuh nggak sembuh, sedekah. Sukses nggak sukses, Anda sedekahkan. Ya Allah, aku bersedekah. Ya Allah, semoga sedekahku ini bisa meringankan beban sakitku. Ya Allah, sebagaimana disabdakan Nabi-Mu. Semoga sedekahku ini memperbaiki hidup anak-anakku yang sulit, karena Nabi-Mu mengatakan sedekah menjadi pintu kebaikan, pintu rahmat. Ya. Masya Allah. Beda dengan nazar tadi. Kalau nazar itu nantang, maka tidak dianjurkan. Tapi kalau sudah diucap, wajib dipenuhi. Dia bernazar wakaf, itu maka statusnya wajib. Allah. Masih lulan wakaf. Ya, Ustaz. Baik. Jazakallah khair, barakallah fiqh. Ustaz dan pemirsa pemerhati roja, demikian beberapa ketentuan wakaf dalam syariat Islam dan baru definisi bahkan Ustaz. Insyaallah kita akan perdalam dalam pembahasan berikutnya atau pertemuan selanjutnya, dan untuk selanjutnya kita buka sesi soal jawab. Anda ingin bertanya terkait dengan bab wakaf secara khusus dan bab muamalah yang lain? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bojong. Baik, silakan akhi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, mohon bertanya terkait dengan cryptocurrency itu bagaimana ya hukumnya dalam Islam, Ustadz? Itu saja pertanyaannya. Satu lagi terkait dengan
kalau bekerja di lembaga yang mengatur regulasi finansial di negara kita ini bagaimana Ustaz? Apa maksudnya mengatur regulasi finansial? Seperti ini, OJK mungkin Ustaz, tapi bukan di inti bisnisnya, tapi mungkin lebih ke support misalnya engineering atau terkait dengan utilitas atau bangunannya begitu. Mungkin itu saja Ustaz pertanyaan saya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak. Akhi, jazakallah khair. Ya, pertanyaannya cryptocurrency. Bagaimana dari pandangan syariat? Pandangan syariat memang tidak membatasi uang hanya pada emas dan perak. Buktinya, semua kaum muslimin dunia sekarang menggunakan uang negaranya masing-masing. Ya. Dan pada waktu peralihan dari uang emas dan perak kepada uang kertas, di waktu itu memang banyak perdebatan para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi ketika uang kertas menggantikan emas dan perak dalam kehidupan sehari-hari, mutlak dia menempati emas dan perak. Ya. Sekarang ada uang digital. Kalau uang digital itu tidak ada, masih ringan. Tapi uang yang digital cryptocurrency itu tidak tahu dari mana. Kalau uang digital seperti e-money, maksud saya ya, e-money itu rupiah yang dipindahkan kepada bentuk elektronik. Ya, kalau kripto ini uang tersendiri, ya memang digital dia, uang tersendiri. Dan wallahu a'lam, beberapa hari yang lalu dia hukum syariat tergantung kepada hakikatnya ya. Nah. Beberapa hari yang lalu saya baca prediksi perkiraan seorang yang peraih Nobel, kan peraih Nobel ekonomi ada 2 orang. Satu orang dia memprediksikan setelah 10 tahun lagi cryptocurrency tidak ada. Ya, sekarang orang berlomba-lomba dengan emas. Dari masa Rasulullah SAW, 1 ekor kambing 1 dinar, 4,25 gram emas. Sekarang pun sama. Pun nanti kapan pun sama. Orang emas sekarang, kalau Anda beli emas tahun lalu, beli sekarang, Anda jual, Anda sudah untung banyak. Dengan kalau dibandingkan dengan rupiah, untung sebetulnya nggak ada. Sama aja, rupiahnya yang turun. Nah. Ya, yang emasnya tetap. Orang sekarang berlomba-lomba, negara-negara besar, Amerika, China, negara-negara besar dalam kondisi krisis, dan ini kondisi stuck ekonomi akibat pandemi masih berasa dan masih berlanjut. Mereka mengamankan ekonominya dengan membeli emas. Ya, Anda disuruhnya beli kripto. Dia beli emas, Anda belilah kriptonya dengan emas Anda. Dia yang untung, Anda dapat digital. Ya. Maka karena itulah syariat para ulama kontemporer mengatakan itu uang tidak diakui dalam syariat sebagai uang dan dia kezaliman. Dan kezaliman adalah sesuatu yang haram. Anda tukar dengan koin-koin Bitcoin atau apa namanya dengan harta Anda, tanah Anda, kendaraan Anda, keringat Anda. Lalu setelah 10 tahun orang punya emas, 10 tahun disimpan, senang bahagia, ini cucu Anda bilang, anak-anak Anda bilang, ini bapak gimana ya? Yang ditinggalkannya adalah angka-angka yang nggak bisa digunakan untuk apa-apa lagi. Wallahu a'lam. Ketidakpastian dan jahalannya besar saja. Tidak ada, Anda tidak pegang apa-apa. Nah. Maka ini kezaliman. Uang kezaliman itu.
Baik, Ustaz, jazakallah khair, demikian. Dan pertanyaan yang kedua, Ustaz, berkaitan dengan bekerja di regulasi yang mengatur Tapi dia sebagai supporting ya. engineering dan lebih ke infrastruktur. Wallahu alam, kalau lembaga tadi bercampur antara mengelola yang halal dan yang haram. Nah. Yang halal namanya bank syariah, yang haram bank konvensional. Nah. Pun namanya di bank syariah seperti yang kata penanya tadi, masih ada syubhatnya, ya hukumnya berarti ada syubhatnya. Sahih. Kalau Anda ingin mencari yang halal, ya tentu lebih baik cari yang lain. Nah, jazakallah khair, demikian akhi, barakallahu fiik. Dan semoga menjadi pencerahan, Allah mudahkan urusan antum. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Safar dari Bone, Makassar, Pak. Safar dari Bone, Makassar. Silahkan akhi. Ini mau saya tanyakan Ustaz, bagaimana orang yang menyimpan uang tapi ada bunganya, apakah itu haram atau... Kurang jelas bagaimana orang menyimpan uang di bank tapi ada bunganya, Ustaz. Uang di bank ada pertambahan. Iya, ada tambahannya. Pertambahannya disepakati dari awal. Iya. Ada apa, hanya ada tambahannya saja, Ustaz, dari bank itu memang. Yang bank konvensional ya Pak ya? Iya. Baik, kita akan simak jawabannya Pak. Silakan. Para ulama Islam dari tahun 65, berapa tahun yang lalu itu? 70 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, sudah melakukan muktamar yang pertama di Kairo tentang hukum bank. Waktu itu belum ada pilihan lain, hanya bank yang ada konvensional semuanya. Dalam ijtima' tersebut mereka hasil merekomendasikan dari 150 negara Islam, dari 115 negara di dunia. Mereka merekomendasikan hasil ijtima' mereka merekomendasikan bank konvensional adalah riba dan haram. Karena dari mana unsur ribanya? Yaitu ketika Anda nasabah menyerahkan uang, itu mereka akui sebagai miliknya, mereka putar keuntungan milik mereka. Dalam Islam nama akadnya adalah qard. Dari awal Anda dijanjikan pertambahan sekian persen, 2%. Ada tabungan, deposito 6%, 7%. Ya. Maka ini sepakat para ulama hukumnya haram. Yang hadir di tahun itu. Di tahun setelahnya, di tahun 78, keluar kesepakatan ulama dunia yang tergabung di Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Rabita Alam Islami yang berpusat di Mekah, daripada ulama yang berijtima' bermuktamar semua ulama dunia Islam, keputusannya pun sama, ya, bahwa kegiatan dari bank itu adalah riba. Karena itu mereka merekomendasikan untuk dibuat bank dengan tidak sistem riba. Di tahun 81 berdiri OKI, Organisasi Komunitas Islam, dan ada divisinya, divisi fikih. Terdiri pada ulama seluruh dunia Islam. Juga merekomendasikan hal yang sama. Tidak terjadi perubahan, menyatakan bahwa itu adalah riba. Bank itu adalah riba. Karena di tahun itu belum berdiri bank syariah. Ada di tahun 1404 berdiri bank Rajihi. Waktu fatwa itu keluar belum. Ya, maka dunia Islam waktu itu berusaha maksimal untuk menciptakan, memunculkan bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Di antaranya Al-Bank Al-Rajihi. Ya. Begitu akhi. Di tahun 2009 para ulama dunia yang berada di bawah Hay'ah Al-Muhasabah wal Murajaah lil Muassasat Al-Maliyah Al-Islamiyah
dinamakan dengan AAOIFI, Asosiasi Akuntan Auditor dan Akuntan Bidang Lembaga Keuangan Syariah Dunia yang berpusat di Bahrain. Mereka menyatakan juga bahwa bank yang sistemnya adalah dengan memberikan pinjaman, baik pihak ketiga memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk giro atau tabungan dan dinyatakan mendapatkan pertambahan, itu adalah riba. Ya. Maka dalam hal ini tidak ada keraguan. Memang belakangan muncul di Indonesia ya orang-orang yang tidak memiliki kompetensi untuk berbicara dalam agama Allah, khususnya dalam masalah syariat. Ya, kompetensi dalam bidang ini tentu ulama syariah. S1-nya syariah, S2-nya syariah, S3-nya syariah, itu yang kompetensi. Ya. Dia mungkin S3 juga tapi tidak jelas, mungkin hadis, mungkin dakwah, mungkin akidah dan lain-lain, atau bahkan filsafat dan lain-lainnya. Ya, mengatakan macam-macam, jangan Anda dengarkan. Itu kesepakatan ulama dunia, dan DSN pun, ulama Indonesia pun, MUI pun mengharamkannya. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz Basyul, barakallahu fiik. Demikian akhi, jawaban cukup jelas disampaikan oleh Ustaz dan semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Ada pendengar kita dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya pernah membeli tanah tetangga dan di dalam surat pernyataan jual beli tersebut tanah seluas 2 tombak dan ada tanda tangan dua belah pihak serta saksi. Setelah kedua orang tua saya meninggal, si penjual memberitahu kepada saya bahwa tanah yang dijual itu lebih dari 2 tombak. Kemudian ketika tanah itu akan Anda jual kembali kepada orang lain, alhamdulillah, si penjual pertama yaitu tetangga mengikhlaskan kelebihan tanah tersebut. Setelah tanah itu terjual kepada pembeli yang baru dan diukur oleh BPN, ternyata memang ada kelebihan, Ustaz, dari yang tertera di dalam surat pernyataan jual beli. Dan qadar Allah, setelah ada ukuran yang real dari pihak BPN, tetangga yang menjual tanah ini mengetahui dan meminta hak kelebihan tanah tersebut yang sebelumnya mengikhlaskan. Mohon nasihatnya Ustaz, apa Anda harus membayar kelebihan tanah tersebut sedangkan saya tidak atau dalam kondisi tidak memiliki uang? Barakallahu fiik. Tidaklah, dia sudah menghibahkan. Ya, seperti itu. Sesuai dengan akad juga yang di awal, Ustaz ya? Iya. Baik. Kemudian kalau Anda merasa nggak nyaman karena setiap hari dia datang, Anda kasih pun bagi dia pun tidak halal. Nabi mengatakan al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qayhi wa laysa lana mathalus saw. Yang orang yang memberikan hibah lalu kembali menarik hibahnya bagaikan anjing yang muntah lalu muntahnya ditelannya kembali. Ya, itu dari sisi halal apa tidaknya. Dari sisi transaksinya 2 tombak, tapi jelaskan batasannya. Kata dia, saya jual ini sampai sini, ini sampai sini. Kalau jelas dia bilang 2 tombak, setengah tombak pun, ya, dia bilang setengah tombak, sudah terjadi perjual beli. Tapi batasannya jelas ya, dibilang batasan situ, batasan dengan tanah ini, tandanya pohon ini jelas. Ya, ternyata dihitung BPN 100 tombak. Mungkin tanahnya melebar atau apa, ya. Tetap itu milik dia semua, karena dia beli bukan pakai tombak batas. Ya, ada batas-batasannya. Kan BPN sering namanya ngukur itu, karena tanah yang sama tidak Anda jual, Anda suruh dia ngukur, ada perbedaan terus, kadang lebih 10 meter, kadang kurang 3 meter, kadang tidak ada masalah, itu ukuran dia biarin saja. Yang penting batasan tanah Anda jelas. Dan transaksi tadi sesuai batasan, beda kalau sesuai tombak.
jadi kembali kepada akad awal Ya, saja. kalau saya mengatakan saya jual kepadamu 2 tombak, per tombaknya sekian. Iya. Batasannya mana? Sesuai tombak. Hmm. Nah, itu lain harga. Itu bisa dia tuntut. Jazakallah khair, demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, ayah saya sudah meninggal dunia. Semasa hidup, beliau memiliki aset sebuah rumah atas nama ayah. Rumah tersebut diberikan kepada kakak laki-laki, sudah menikah, sebagai hadiah. Namun saat itu masih atas nama ayah. Kemudian kakak bercerai dan ayah tetap mau memberikan rumah kepada kakak. Namun karena kakak nakal, ditakutkan rumah tersebut disalahgunakan. Seperti misalnya dijual untuk keperluan foya-foya dan lain-lain. Maka ayah saya karena alasan tersebut tidak membaliknamakan rumah tersebut atas namanya. Akan tapi membalikan atas nama saya Ustaz sebagai putrinya. Demi menghindari dijualnya rumah tersebut oleh kakak untuk keperluan foya-foya. Sepertinya ayah tidak ikhlas. Setelah ia meninggal, apakah rumah tersebut tetap milik kakak saya atau menjadi milik saya karena sertifikatnya atas nama saya? Waris. Kan ayah tidak menghibahkan ke penanya kan ya? Iya. Sahih. Tidak ada hibahkan. Nah, Ustaz. Ya, hanya membuatkan sertifikat atas nama dia. Maka itu statusnya waris. Ya, saya Masya Allah. Jadi dikembalikan kepada hukum waris Ustaz ya? Iya. Baik. Demikian ibu yang bertanya menjadi hukum waris. Pembagiannya Ustaz mungkin sekalian Ustaz. Pembagiannya berapa orang? Ada ibu dan anak putri 1 orang dan Ibu kakaknya. istri atau ibu? Istri, nah. Istri 1/8. Nah, Anaknya berapa orang? putri 1, laki 1, yang kakaknya 1 dan dia putrinya 1. Ya, dibagi 3. Ya, 8 sisa 7 bagi 3. 3 kali 8 24. Hartanya dibagi 24. Untuk istrinya 3/24. Anak laki-lakinya 14/24. Anak perempuannya 7/24. Alhamdulillah. Demikian yang bertanya semoga menjadi pencerahan dan tadi sudah disebutkan juga pembagian warisnya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wakaf hasil jagung. Wakaf dari hasil jagung adakah nisab zakatnya Ustaz? Dari Bapak Mulyono di Mataram, Lampung Tengah. Ulangi. Dia bertanya, wakaf hasil jagung apakah ada nisabnya Ustaz? Jika sudah mencapai atau sudah dipanen. Zakat maksudnya kali Di ya. sini mungkin zakat ya, tapi wakaf. Baik, kita perbaiki mungkin ya Bapak. Kalau zakat mungkin masih bisa kita atau Ustaz fahami, zakat dari jagung berapa nisabnya? Taib, nah. Nisabnya 5 wasak. Kalau diukur kilo sekitar 750 kilo. Nah, taib. Dikeluarkan langsung ya Ustaz ya? Dikeluarkan 10%. 10%, Kalau baik. sampai. Nah. Kalau hasil jagungnya ya tidak sampai segitu tidak. Masya Allah. Demikian Bapak yang ada di Mataram. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum cicilan KPR di lembaga konvensional sudah berjalan beberapa bulan dan ada pertambahan dan denda keterlambatan Ustaz. Ada denda keterlambatan. Dalam situasi kondisi di mana jika itu riba, apakah yang harus saya lakukan? Jazakallah khair. Ya, itu riba. Yang harus Anda lakukan, Allah mengatakan, siapa yang datang kepadanya peringatan riba, fantaha. Dia langsung berhenti. Wa in ja'ahum mau'izatun min rabbih fantaha. Berhentilah. Ya. Berhenti, tentu lunasi pokoknya. Nego dia untuk tidak mau, tidak membayar bunganya. Nah. Ya. Kalau dia tidak mau, kalau masih uang Anda sudah banyak keluar, jual di bawah tangan. Ya, tapi bukan dengan mencicil, jual dengan tunai. Kemudian uangnya Anda bayarkan ke bank sehingga Anda tidak memiliki lagi hubungan transaksi riba dengan pihak bank tersebut.
Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya. Jazakallah khair, barakallah fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari Bapak Didin di Banjarsari, Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau bertanya, Ustaz, masalah memberi oleh-oleh untuk teman sekantor. Jika oleh-oleh untuk atasan nilainya lebih besar ketimbang teman sekantor yang lain, apakah ini masuk ke dalam bagian risuah atau tidak, Ustaz? Iya, bagian dari rishwah. Insyaallah. Pertaubatannya mungkin Ustaz sekalian. Taubatannya Anda berdosa, ya, tapi tidak ada uang yang dikeluarkan. Minta ampun kepada Allah Jalla fi'ula, jangan diulangi kembali. Demikian Bapak Dindin ya, semoga menjadi pencerahan. Jazakallah khair, Pak. Dari Bapak Anwar di Kolaka, Sultra, kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, di tempat kami ada sistem jual beli titip. Misal, petani menitipkan coklat atau cengkeh ke pedagang pada saat dititip harga 100.000 per kilo. Biasanya petani mengambil harga cengkehnya 6 bulan atau 1 tahun setelah dititip. Dengan perjanjian apabila harga naik, maka mengikuti harga, tapi apabila harga turun, maka tetap dibayar 100.000. Bolehkah sistem jual seperti ini, Ustaz? Jual apa titip? Di sini sistem titip ya, Ustaz ya? Tidak paham saya maksudnya. Dia ngasih, dia jual. Tapi Nah. titip. Ya, titip harga 100.000 per kilo. Itu dibayar langsung oleh pembeli. Tidak disebutkan, Ustaz. Terus apa yang titip? Nah, mungkin Sebaiknya bertanya langsung iya, aja. Hasan Bapak Anwar disampaikan lagi lebih terperinci ya Pak, dan mungkin bisa ditelepon secara langsung. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wakaf apabila tidak bermanfaat, dalam artian tidak sesuai dengan fungsinya, di mana wakaf adalah sebuah masjid atau musola di sini dan sedikit sekali jamaahnya, Ustaz, karena memang jauhnya tempat dan sedikitnya masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Apakah boleh dialih fungsikan kepada bentuk yang lain atau pemanfaatan yang lain, atau dipindah kepada tempat atau tanah di tempat yang berbeda? Jazakallah khair. Hukum asalnya tidak boleh mengubah wakaf, memindahkan wakaf, kecuali tidak ada lagi orang di situ. Ya, kampung itu kena banjir atau gempa, yang masjid nggak kena gempa. Ya, masjid tetap berdiri. Orang-orang sudah meninggalkan kampung itu dan sudah 3 tahun nggak kembali lagi. Nah, itu baru boleh dijual. Kalau masih ada, masih walaupun sedikit, tak boleh. Alam hukumnya. Ya, baik. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallah fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, berkaitan dengan penghasilan yang didapat dari TikTok, Ustaz. Apakah diperbolehkan dan bagaimanakah kaidah syar'i berbicara dalam bab ini? Nah, Hukum asalnya mendapatkan uang dari imbalan jasa. Ya, kaidahnya adalah jasa yang Anda jual, jasa yang halal. Di TikTok itu Anda jual apa? Hah? Tutorial kah atau apa? Nah. Kalau tutorial yang berguna, hukum asalnya mubah. Ya, akan tetapi bila harus digandengkan dengan bunyi musik, kemudian dengan sesuatu yang haram, iklan yang lain lewat, Anda tidak bisa mensyaratkannya, ya, tidak bisa, maka yang mubahnya tadi bermanfaat, yang haramnya wajib Anda keluarkan uangnya yang haram dari iklan pembayaran yang haram tadi. Allah hebat. Nah, jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anto di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum BPJS mandiri? Apakah kita boleh menggunakan BPJS jika sakit dengan semua pembiayaan yang diberikan, atau hanya sejumlah premi yang kita bayarkan, Ustaz? Mandiri sekarang sudah diwajibkan oleh pemerintah, maka hukumnya bagi Anda tidak berdosa.
bolehkah menggunakannya? Ya, kalau Anda dalam keadaan tidak mampu, boleh menggunakannya. Kalau Anda memiliki kemampuan, umpamanya yang dibayarkan oleh pihak BPJS 30 juta rupiah semuanya setahun ini. Sedangkan Anda memiliki harta yang banyak, maka 30 juta, Anda hitunglah premi yang Anda bayar perkiraan sudah berapa. Ada 10 juta. Berarti yang 20 juta tadi, sisanya Anda adakan, kalau tidak salah, Anda hibahkan atau donasikan ke BPJS. Insyaallah. Ya. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz. Demikian akhi Anto, ya jazakallah khair barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf yang disampaikan oleh orang tua ketika masa hidupnya Ustaz, atas sebuah tanah yang dimilikinya dan disampaikan pada saat hidup kepada ibu dan anak-anaknya. Apakah setelah wafatnya wajib ditunaikan? Jazakallah khair. Apa bunyi wakafnya? Atas sebuah tanah saja, wakaf atas sebuah tanah yang ingin diwakafkan dan disampaikan oleh ibu dan anak-anaknya di sini untuk menjadi sebuah masjid. Apakah wajib ditunaikan setelah wafatnya oleh ahli warisnya? Ulang lagi. Akan, ada kata akan tadi. Ya, apakah wakaf yang disampaikan oleh orang tua semasa hidupnya kepada ibu, istri dan anak-anaknya atas sebuah tanah yang dimilikinya wajib ditunaikan setelah dia wafat, di mana wakafnya adalah ingin dibangun sebuah masjid. Nah. Tadi ada kata akan. Iya, nah, Ustaz. Di mana kata akan? Coba lihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, akan dibangun. Ustaz, izin bertanya, apakah niat wakaf, apakah niat wakaf atas sebuah tanah yang akan dibangun masjid dan disampaikan kepada istri dan anak-anaknya Ya, niat wakaf tidak ada konsekuensi. Baik. Ya, Anda niat sholat tidak ada konsekuensi. Baik, Masya Allah. Ya, dan seterusnya. Tapi kalau Anda mengatakan tanah ini saya wakafkan, Nah. wahai anak istriku, saksikan, tanah ini saya wakafkan, bangunlah masjid di atasnya. Atau kalau saya punya rezeki saya akan bangun. Ya, maka selamanya tanah itu tunaikan. Kalau anak-anak ada harta untuk bikin masjid di atasnya. Anak-anak tidak ada harta bikin masjid, dia tetap statusnya tanah wakaf masjid. Ingin sholat di atasnya, kalau tidak lagi hujan, boleh. Ya. Dibuatin dalam bentuk bedeng aja, dikasih atap, rumbi, atap daun, ditulis silahkan sholat. Ya, apalagi di tempat-tempat, umpamanya di pinggiran jalan provinsi atau jalan nasional, sangat dibutuhkan orang. Ya, alhamdulillah. Nah, jazakallah khair. Demikian ibu atau bapak yang bertanya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masjid menerima wakaf berupa barang, yaitu jam berlogo bank konvensional yang bertahun-tahun dipasang di dinding masjid tersebut? Buangkan logonya. Ditutup logonya saja? Dibuang atau ditutup. Alhamdulillah. Demikian bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan zakat, masjid dekat rumah Ana menjadi UPZ dari Basnas. SK-nya sebagai pengumpul zakat. Setelah uang zakat terkumpul dari masyarakat sekitar masjid, uang zakat tersebut tidak kami setorkan seluruhnya ke Basnas. Ada yang kami salurkan sendiri ke masyarakat sekitar masjid yang fakir miskin. Apakah kami menyalurkan sendiri sebagian uang yang terkumpul tersebut diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Tanya ke Basnas ya. Setahu saya boleh ya. Basnas mengizinkan kan ya. Dengan akad atau perjanjian UPZ, ada sebagian yang memang diperbolehkan, Ustaz. Ada sebagian yang harus disetorkan. Uangnya terkumpul dana 1 miliar. Nah.
Lalu Anda sebagai UPZ laporkan ini dan terkumpul tahun ini zakat kaum muslimin daerah ini 1 miliar. Kata dia harus sebagaimana aturan dari awal 10% harus Basnas yang mendistribusikannya. Maka Anda yang sisanya boleh, namanya 100 jutanya itu yang Anda boleh. Ya. Melebihi itu tentu melanggar ketentuan, tidak dianjurkan, dilarang dalam Islam. Nah, demikian akhi, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya zakat 2,5% atas tabungan syariah yang telah mengendap genap 1 tahun 2024, yang saldonya masih di atas nilai 85 gram emas, di mana penyalurannya kepada yang berhak mustahik tidak langsung dalam satu waktu, Ustaz. Misal, tanggal 2 Januari 2025 jatuh haulnya dan kami salurkan selama rentang waktu tersebut 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dari Bapak Hadi di Depok. Jadi selama 1 tahun. Selama itu Anda belum berzakat. Ya sudah, umpamanya zakat kewajiban Anda 10 juta. Setiap hari Anda keluarkan umpamanya 10.000 atau 100.000. Berarti 10 juta 1.000 hari ya. 100 hari. Ya. 100 hari. Maka hari pertama selesai zakat Anda. Alhamdulillah itu selesai. Sisanya 9.900.000 itu tertunda. Anda berdosa atas penundaan zakat. Ya. Dan berhitunglah seterusnya. Berarti setiap hari Anda berdosa, hanya berdosa sampai akhir tahun. Ya, tentu berat, banyak banget dosa Anda jadinya. Nah, langsung dikeluarkan semuanya. Pada hari wajib zakatnya, haulnya, keluarkan. Ada 10 juta, berikan kepada fakir miskin semuanya 10 juta di hari yang sama. Besok Anda berikan, Anda sudah berdosa. Melambatkan hak milik fakir miskin. Baik. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas pencerahannya. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan seputar zakat. Ada beberapa yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah mendahulukan zakat pada bulan Ramadan kalau mengikuti haul jatuh di bulan Dzulhijjah dan bulan Zulqa'dah, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Boleh bila ada kepentingan khusus. Adapun Anda berharap hanya pahala, tidak. Nah, tapi kalau Anda ada kepentingan khusus di Ramadan, apalagi mau orang kaum muslimin banyak mudik, ada tetangga Anda yang sudah bertahun-tahun nggak mudik, ketemu keluarga besarnya di kampung, kena biaya besar, ya, dan dia butuh biaya umpamanya sekian juta, 10 juta minimal sekeluarga mudik, ya, karena emang mahal, ya. Kalau mau naik bis nggak bisa, karena umpamanya dia di Sulawesi Utara atau di Papua atau di Maluku, terus naik kapal, biaya umpamanya semua anggota keluarganya pulang pergi atau naik pesawat. Kalau naik kapal nggak cukup liburan, kapalnya 2 hari, 4 hari pulang pergi, liburan cuman 1 pekan. Ya, nggak cukup umpamanya, harus menggunakan pesawat, kebutuhan dana 15 juta. Anda zakat, Anda katakan ini zakat saya beliin tiket sini nama-nama semuanya, beli tiket pulang pergi, boleh. InsyaAllah. Nanti di bulan Zulhijjah Anda lihat lagi, hitung lagi berapa zakat Anda. Tadi sudah keluar berapa tadi? Enggak 20 juta ya. Kewajiban zakat Anda ternyata 30 juta. Keluarkan lagi di Zulhijjah 10 juta. Anda hitung ternyata kewajiban zakat hanya 13 juta. Berarti Anda lebih 2 juta. Berarti Anda punya deposit zakat untuk tahun selanjutnya. Zulhijjah 1447.
Alhamdulillah Ustaz. Taib demikian akhi, Masya Allah barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Kami angkat kembali dari pendengar kita, ada pendengar di Cepu, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berniat memberi uang modal usaha untuk adik saya. Qadarullah sudah setahun niat itu belum saya tunaikan karena belum ada kemampuan uang yang saya niatkan. Pertanyaannya, apakah itu menjadi hutang Ustaz? Tidak. Saya lanjutkan sedikit Ustaz. Ketidakmampuan saya karena harus mendahulukan biaya sekolah anak-anak adik yang saya niatkan, karena adik menganggap itu hutang dan selalu menagihnya Ustaz. Tidak hutang itu namanya. Mungkin terucap iya. Tapi tentu prioritas skala hidup ada. Anda ya, yang akan mendapatkan kebaikan orang, janganlah buat hati sedih orang. Ya, gak apa-apa Kak. Alhamdulillah saya masih bisa hidup. Cari ya, walau sedikit mamanya penghasilannya karena modalnya masih sedikit. Tapi ya cukup. Ya dikatakan cukup, kurang-kurang, tapi masih bisa nih hidup seperti kakak lihat. Senang tuh kakaknya udah. Ya, rezeki kan dari Allah. Dia hanya bilang kapan ada kelebihan dia bantu. Sekarang repot hidupnya. Ya. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Nah, tidak hutang ya Bapak. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya bila ada teman saya datang untuk menjual emasnya? Contoh, cincin dengan harga misal 800.000. Saya bayar sesuai dengan keinginan teman saya. Tapi saya tahu harga pasar emas kalau dijual bisa lebih. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah sah? Sah. Jangankan 800.000, digratisin pun juga halal. Masya Allah. Atau bayar aja ada 5.000 rupiah. Halal juga. Baik, ini sah, alhamdulillah. Demikian Bu, Bapak atau yang bertanya, jazakallah khair. Baik, kami angkat selanjutnya. Apakah dalam zakat mal ada nisab perak Ustaz? Jika zakat mal tersebut belum mencapai nisab emas. Dan nisab emas yang sekarang bentuk rupiahnya, baik, berapa nilainya? Karena harga emas naik turun dan nisab emas dalam zakat mal dipakai emas antam atau emas perhiasan. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khair. Allah barik. Emas, yaitu kesepakatan para ulama, dipilih oleh banyak ulama dunia, bukan kesepakatan, bahwa zakatnya kalau rupiah hitungannya adalah emas. Adapun perak itu adalah mazhab Hambali. Maka pendapat jumhur para ulama lebih kuat. Tapi kalau Anda ingin mengikuti mazhab Hambali tadi, silahkan. Ngajak orang jangan. Karena itu memberatkan. Ya. Sekarang kalau dengan emas, nisab zakat 140 juta. Dengan perak 13 juta. Perak kan 15.000 ya. Nah, Kali 555. Ya. Paling nggak sampai 13 juta. Ya. Orang hidup susah sekarang, akhir. Semuanya naik. Biaya kuliah anak Anda, sekolah Anda naik. Tuntutan hidup. Harus bayar zakat lagi. Dengan 13 juta, UKT aja ada puluhan juta. Itu satu anak, belum anak yang lain. Maka dengan ukuran standar emas, itulah memang yang sesuai dengan kehidupan orang yang kaya. Tapi kalau Anda ingin juga silahkan, tapi jangan keluarkan aja orang-orang. Nah, baik, untuk patokan harga emas, bisakah menggunakan harga emas antam? Boleh antam, boleh emas yang lain, yang bukan antam, atau emas yang ada di tangan Anda juga Anda tanyakan ini berapa. Nah. Ini berapa Anda punya umpamanya emas mungkin buatan antam. Nah. Anda tanyakan ke tukang emas ini berapa per gram sekian. Itu patokan. Alhamdulillah, demikian Ibu yang bertanya, jazakillah khair, barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan Ustaz. Ya, ikhwani akhwati fillah, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang berbahagia, hari-hari yang mulia.
hari-hari kesempatan kita mencari amal soleh semaksimal mungkin. Kita tidak tahu apakah masih diberikan kesempatan oleh Allah menemui tahun-tahun ke depannya. Kita maksimalkan. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mentaatinya selalu. Wabillahi taufiq.